Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Yesi Oktari dengan NIM 12080222075 dari kelas 5A Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Unsuska Riau. Pada video ini saya akan membahas tentang sistem regenerasi tanaman pada kultur jaringan, yaitu organogenesis dan embryogenesis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kultur jaringan yang diampu oleh Ibu Dr. Rosmana STMSI. Nah, langsung saja kita bahas apa sih yang dimaksud dengan organogenesis dan embryogenesis. Yang pertama, organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan propagul berupa organ yang mana bersifat monopolar, artinya munculnya organ hanya ke satu arah, bisa ke arah atas untuk membentuk tunas atau ke arah bawah membentuk akar. Jadi pada proses organogenesis ini hanya terdapat satu titik tumbuh, yaitu antara ke arah atas ataupun ke arah bawah. Berikutnya, embryogenesis. Nah, yang dimaksud dengan embryogenesis adalah proses pembentukan embrio atau dalam kultur jaringan disebut juga dengan embryogenesis somatik atau somatic embryogenesis. Karena embrio yang terbentuk berasal dari eksplan yang terdiri dari sel-sel somatik. Nah, berbeda dengan organogenesis, embrio somatik ini bersifat bipolar. Artinya terdapat dua titik tumbuh, yaitu menjadi tunas dan akar. Selanjutnya, baik organogenesis maupun embryogenesis, keduanya sama-sama dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Nah, dikatakan secara langsung apabila eksplan yang dikulturkan langsung membentuk tunas tanpa melalui fase kalus. Sedangkan dikatakan secara tidak langsung di mana eksplan yang dikulturkan mengalami fase kalus terlebih dahulu baru kemudian membentuk tunas. Nah, teman-teman juga bisa memperhatikan bagan yang ada pada layar berikut ini, bahwasanya organogenesis secara langsung, di mana tunas adventif terbentuk langsung dari eksplan dan tunas aksilar terbentuk dari eksplan yang memiliki primordia tunas. Adapun organogenesis secara tidak langsung, tunas adventif terbentuk melalui fase kalus. Nah, adapun pada embryogenesis secara langsung, embrio somatik terbentuk langsung dari eksplan dan embryogenesis secara tidak langsung, embrio somatik terbentuk melalui fase kalus. Lalu, bagaimanakah tahapan dari organogenesis dan embryogenesis? Nah, yang pertama, tahapan organogenesis. Nah, pada organogenesis terdapat 4 tahapan. Tahap pertama yaitu dediferensiasi. Pada tahap ini, eksplan yang sel-selnya sudah terdiferensiasi akan berubah menjadi kalus. Tahap kedua yaitu pembentukan meristemoid. Perlu kita ketahui bahwasanya di antara fase kalus dan fase tunas terdapat dua fase yang disebut dengan fase meristemoid dan fase primordia. Nah, pada tahap kedua ini, kalus berubah menjadi bersifat meristematik dan membentuk merismoid. Tahap ketiga yaitu induksi primordia organ. Pada tahap ini, struktur meristemoid yang bersifat kompeten untuk membentuk organ akhirnya terdeterminasi menjadi primordia organ. Tahap terakhir yaitu rediferensiasi. Pada tahap ini, pembentukan kembali organ dari sel-sel kalus yang diawali dengan pembentukan primordia organ. Lalu, bagaimanakah tahapan dari embryogenesis? Sama halnya dengan organogenesis, embryogenesis juga terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama yaitu induksi kalus yang berpotensi membentuk embrio atau proembryogenic mesos. Dalam hal ini, perlu ditambahkan zat pengatur tumbuh jenis auksin seperti 2,4-D, NAA atau dikamba. Tahap kedua yaitu pembentukan struktur embroid. Pada tahap ini, dapat dicapai dengan memindahkan kalus embryogenik tersebut ke media cair tanpa hormon. Nah, pada tahap kedua ini terdapat beberapa fase perkembangan embrio. Yang pertama yaitu fase globular, di mana sel berukuran kecil dan berbentuk bulat. Kemudian dilanjutkan dengan fase Hirsch stage, di mana sel berbentuk hati dan kotilelon sudah mulai berkembang. Kemudian fase torpedo, di mana embrio sudah memiliki sel awal untuk tunas dan akar. Kemudian lanjutkan dengan fase prekotiledonari hingga sampai ke fase kotiledonari.
Tahapan embriogenesis berikutnya yaitu pematangan embrio. Pada tahap ini, struktur embrioid berkembang membentuk meristem apikal, radikula, dan kotiledon. Pematangan ini dapat diinduksi dengan penambahan asam absisat. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan zat pengatur tumbuh jenis auksin karena penggunaan auksin secara terus-menerus dapat menghambat proses embriogenesis. Tahap embriogenesis yang terakhir yaitu perkecambahan. Nah, pada tahap ini konsentrasi asam absisat harus diturunkan, kemudian juga dibutuhkan penambahan sukrosa sebanyak 10%, manitol sebanyak 4%, serta juga dibutuhkan proses pengeringan. Nah, embrio somatik yang matang akan berkecambah dan membentuk anakan yang dapat dipindahkan ke media rumah kaca dan tumbuh menjadi tanaman utuh. Kemudian, dalam proses embriogenesis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut yaitu diantaranya yang pertama, karakteristik eksplan, yang kedua, zat pengatur tumbuh, yang ketiga, sumber karbon dan nitrogen, yang keempat, bahan tambahan lain, dan yang kelima, phenolic compound. Baik teman-teman semua, itulah pembahasan mengenai organogenesis dan embriogenesis pada kultur jaringan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktu luangnya untuk menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.